Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batra Rakubu Mansa dari kelas PGSD 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu demokrasi? Ya, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak dalam memilih keputusan. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai kebebasan setiap warga yang dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang ada. Alex Tan, seorang pengajar ilmu politik di Universitas Tsinghua Taiwan, berkata bahwa jika dibandingkan bentuk negara demokrasi dengan negara non-demokrasi, negara demokrasi lebih bahagia dibandingkan dengan negara non-demokrasi. Negara demokrasi juga lebih kaya dibandingkan dengan negara non-demokrasi. Karena apa? Karena mereka punya tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. Negara demokrasi memiliki angka korupsi yang sedikit. Warga negara demokrasi lebih bahagia dan sehat dari warga negara demokrasi memiliki lebih banyak jaminan atas hak asasi hidup. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia? Itu berbanding terbalik dengan pendapat Alex Tan. Karena apa? Karena demokrasi di Indonesia sangatlah sedikit dilaksanakan. Ingat, orang yang bahagia di Indonesia hanyalah orang-orang yang memiliki banyak uang. Sedangkan rakyat yang memiliki kekurangan harta, maka mereka akan tertindas di Indonesia. Contohnya, saya akan menjelaskan contoh dari adanya kasus pelanggaran demokrasi. Yang pertama adalah money politik. Money politik adalah pelanggaran ini terjadi ketika saat akan adanya pemilu atau pemilihan umum. Para pejabat memanfaatkan perekonomian masyarakat yang dibilang rendah, bahkan kekurangan. Para masyarakat diberikan uang maupun barang tertentu agar mereka memilih partai tertentu. Memberikan uang kepada masyarakat yang lebih rendah agar mereka memilih partai tertentu. Jadi sama seperti mereka membeli suara masyarakat. Nah, itu adalah termasuk ke dalam money politik. Jadi para warga seperti dibayar untuk memilih mereka. Masyarakat memilih mereka dengan jaminan, dengan imbalan, diberikan uang ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sudah dijelaskan pada pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang berbunyi, barang siapa yang pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan memberi atau janji menyuap seorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya dia menjalankan haknya dengan cara tertentu atau memilih partai tertentu, dipidana dengan pidana hukum penjara paling lama 3 tahun. Jadi di dalam pasal ini sudah memiliki aturan dan yang sangat jelas penjelasannya. Namun Indonesia pelanggaran ini sering terjadi dan tindak hukum karena pemberian uang atau barang biasanya berkedok rasa simpati. Ingat, rasa simpati para calon kandidat atau para pengurus partai terhadap warga. Inilah kelemahan Indonesia dengan berkedok memberikan simpati kepada masyarakat dengan imbalan uang ataupun barang-barang tertentu, maka hal itu tidak akan terjadi dalam proses hukum. Tapi ada juga beberapa kasus yang telah diungkapkan di Sumatera Utara. Calon legislatif DPRD ditangkap dengan 3 orang temannya, 4 dengan dia, dengan bukti uang 1 miliar lebih.
dengan berinisial GRT. Orang tersebut ingin menyuap, ingin melakukan praktek money politik dengan telah menyiapkan uang 1 miliar lebih. Wow, jika dibeli cendol, wah, udah makan satu kampung itu uang 1 miliar ya. Tapi begitulah para pejabat. Dengan adanya uang, mereka memanfaatkannya dengan cara yang haram. Dengan cara seperti itu, mereka berpikir bahwa masyarakat akan memilih mereka dengan imbalan uang yang telah diberikan ataupun barang-barang yang mereka berikan. Tapi kita sebagai masyarakat jangan seperti itu. Kita sebagai masyarakat lebih baik menolak daripada kita salah memilih. Lebih baik kita memilih dengan hati daripada dengan uang, karena 5 tahun masa jabatan itu tidak lama. Jika mereka lalai dalam menuntaskan tugasnya sebagai salah satu pejabat, maka yang kena adalah kita, bukan mereka. Mereka malah senang-senang di sana, sedangkan kita rakyat bawah menderita. Ya, kasus selanjutnya adalah tentang intimidasi. Intimidasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang untuk berbuat sesuatu dengan ancaman ataupun gertakan. Ini kasus intimidasi ini terjadi di masyarakat sekitar kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Karena intimidasi ini mencegah seorang untuk berpendapat atau memberikan kebebasannya. Dampak intimidasi tidak hanya terjadi terhadap korban, namun terhadap pelaku dan sanksi intimidasi. Intimidasi dapat menyebabkan risiko korbannya memiliki trauma yang berat dan mengganggu mental dan psikis para korban. Contoh intimidasi dalam hal yang sangat-sangat banyak dianggap remeh oleh orang-orang di lingkungan kita adalah sebuah bullying. Kasus bullying sering terjadi di sekolah. Pasti kalian pernah melihat kasus bullying di sekolah, apalagi waktu kalian masih sekolah. Yang kalian lihat aja, dalam satu kelas pasti ada satu orang siswa atau 2 atau lebih akan terkena pembulian. Dan yang membuli itu sendiri bukan siapa-siapa, tetapi teman sekelasnya sendiri. Ya, kasus bullying ini dapat menyebabkan traumatik yang mendalam pada korban. Bahkan kasus ini seperti ini dapat menyebabkan kematian, seperti kasus meninggalnya bocah sekolah dasar di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, disebabkan bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Ingat, masih SD saja sudah berani membuli temannya. Bagaimana mental anak tersebut? Lihatlah, sudah banyak terjadi korban akibat kasus pembulian. Dengan mereka dibuli, mereka akan bunuh diri. Mereka pikir akan terhindar dari pembulian seperti bunuh diri, mengasingkan diri, dan mereka akan memiliki trauma, stres, dan mental psikis mereka akan terganggu. Selain 2 contoh yang telah saya jelaskan tadi, ada juga pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan sekarang telah kita alami, yaitu penipuan barang yang berlebihan yang dilakukan beberapa oknum. Penimbunan barang yang berlebihan dapat menyebabkan barang menjadi mahal karena tak semua masyarakat Indonesia kaya dan memiliki banyak uang. Dan dampaknya terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Lagi-lagi masyarakat yang ekonomi rendah menjadi dampak dari salah satu oknum. Mereka tidak bisa membeli barang tersebut dikarenakan barang tersebut harganya begitu mahal. Bukan hanya itu, korupsi yang terjadi di Indonesia juga berhubungan erat dengan demokrasi di Indonesia, karena korupsi yang dilakukan para beberapa pejabat di Indonesia dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
demokrasi. Masyarakat sudah tidak percaya dengan demokrasi. Dengan adanya korupsi, kita sebagai masyarakat pasti tidak akan mempercayai lagi seorang pejabat tersebut, karena mereka juga gagal dalam bukan aksi demokrasi. Pelanggaran demokrasi itu menyebabkan masyarakat mengajukan pendapat dengan cara demo massal. Demo massal. Namun para pejabat tidak menghiraukan keluhan-keluhan dari masyarakat. Lalu mengapa demokrasi tetap dijalankan di negara ini? Padahal sejatinya sedikit sekali pendapat masyarakat yang didengarkan oleh pemerintah Indonesia. Apakah kalian merasakannya? Ya, kalian demo massal. Dengan telah terjadinya banyak kasus demo massal, tapi tidak sedikit pendapat dari masyarakat yang didengarkan oleh pemerintah. Apa? Jika ada demo massal, pemerintahnya ya seperti itulah. Kita sebagai masyarakat hanya bisa memberikan sebuah keluhan, melakukan demo, meskipun itu hampir mustahil didengarkan. Di era kebebasan ini, demokrasi justru hanya berujung pada kebrutalan opini, perbedaan pendapat, semangat saling menguasai. Partai-partai politik tumbuh subur seperti jamur. Di satu sisi, demokrasi secara langsung memasang patut untuk dipertahankan. Namun kenyataannya, demokrasi terhempas oleh kekuasaan. Kebebasan bukan lagi di tangan rakyat, namun hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan. Ingat, saya ulangi, kebebasan bukan lagi di tangan rakyat, namun hanya dijadikan sebagai kekuasaan. Penguasa selalu mengambil kebijakannya atas nama rakyat, yang hanya berujung untuk kepentingan sepihak, bukan kepentingan rakyat. Dapatkah demokrasi diwujudkan dengan wujud yang sesungguhnya? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi yang terjadi bukanlah itu. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk para pejabat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka!